Selamat malam, Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Harinya hari Jumat, tanggal 22 April 2022. Hari Jumat, saya membuat audio ini jam 23:11 menjelang tengah malam. Saya tadi baru selesai makan malam di salah satu hotel di Surabaya, di rooftopnya, sama istri saya sama kedua anak saya gitu ya. Karena hari ini ada merayakan ulang tahunnya istri saya. Jadi istri saya kemarin saya ngasih hadiah ke dia, kemudian saya ajak makan ke tempat yang spesial gitu ya. Tempatnya bagus sih, di atas, di rooftop itu, lantai 17 kayaknya. Jadi dari atas itu kelihatan Surabaya semua gitu. Lampunya bagus, kemudian sepi, nggak terlalu banyak orang, sehingga cukup nyaman untuk makan malam keluarga. Hari tadi saya ada aktivitas ke kantor, kemudian ke kampus, membagikan parcel ke teman-teman mahasiswa yang menjadi aslab atau asisten lab di lab yang saya jadi kepala lab di situ. Saya kasih mereka parcel karena kan mau hari raya nih, mereka juga mau liburan, sehingga saya berikan parcel. Ya sekedar bukti bahwa saya memperhatikan mereka. Juga di kantor Dewan Jati teman-teman juga dapat parcel. Lalu siangnya saya janjian dengan teman-teman SMA untuk membagikan parcel ke guru-guru kami waktu SMA. Jadi ini kegiatan rutin dari teman-teman SMA, dari teman-teman angkatan saya gitu ya. Jadi setiap mau lebaran pasti membagikan parcel atau bingkisan ke guru-guru yang masih hidup, sehingga tetap ada hubungan antara murid dengan guru. Kenapa seperti itu? Karena memang guru-guru kita orang-orang yang sudah memberikan ilmu, memberikan pelajaran supaya hidup kita lebih baik. Sebetulnya siapapun orangnya yang sudah memberikan kita ilmu, memberikan kita pengetahuan, memberikan kita kesadaran, itu boleh disebut guru, dan tetap kita harus memiliki adab sebagai orang yang sudah diberikan ilmu atau kesadaran. Saya dengan guru-guru saya SMA, dengan dosen-dosen saya, dengan orang-orang di kantor yang lebih senior, beliau buat saya juga guru, memberikan pemahaman tentang bagaimana bekerja yang bagus. Teman-teman saya di kampus yang senior juga saya anggap jadi guru, karena dengan siapapun kita bisa belajar. Orang-orang di luar, teman-teman AMC juga saya jadikan tempat untuk saya belajar juga. Ketika saya mengajar di kampus, mahasiswa juga itu adalah tempat saya belajar. Jadi dengan saya mengajar, maka saya menjadi tambah ilmunya. Ketika saya di kampus ngajari tentang IT, saya akhirnya mau tidak mau belajar meningkatkan pemahaman tentang ilmu-ilmu IT-nya. Lalu dipakai di kantor, kemudian di kantor Dewan Jati, dan berbagai bisnis lainnya. Jadi kita bisa belajar dengan orang yang tepat. Kalau kita sudah paham nih bagaimana mengolah pikiran, baru kita bisa belajar dari manapun. Misalnya belajar dari orang pinggir jalan, belajar dari orang jual bakso, orang jual beca, orang jual gado-gado, semua kita bisa belajar. Tapi ini harus dengan pola pikir, dengan pemahaman yang benar dulu. Harus tahu bagaimana memilah dan memilih. Kalau belum sadar itu, belum paham itu, yang masuk bisa sampah semuanya. Kalau Anda belum sadar betul bagaimana memanajemen pikiran, bagaimana menggunakan pikiran, lalu Anda mengatakan saya mau baca dengan siapapun, yang masuk bisa sampah ke kepala Anda, bisa hal-hal yang jelek.
Dan itu bukan menambah ilmu, tapi menambah kekacauan. Belajar dari siapa saja itu betul. Yang menjadi persoalan adalah, sudahkah Anda tahu mana memilih informasi mana yang mau Anda masukkan atau tolak? Kalau Anda belum tahu itu, maka Anda harus hati-hati ketika belajar dengan siapapun. Harus milih dulu belajarnya yang betul. Tapi kalau Anda sudah memahami bagaimana menggunakan pikiran, bagaimana memanajemen pikiran, maka boleh belajar dari siapapun. Saya belajar dari orang pinggir jalan. Saya belajar dari pemulung sehingga punya bisnis pengepul sampah. Saya belajar dari tukang ojek online, belajar dari orang jualan di pinggir jalan, jual makanan sehingga punya konter makanan. Nah, ini memang butuh kecerdasan. Jadi ketika ada saran untuk harus belajar dari manapun, harus mau belajar, betul. Tapi belajar yang utama adalah belajar bagaimana mengendalikan pikiran, belajar bagaimana mengelola pikiran, bagaimana mengatur pikiran supaya yang masuk itu hal-hal yang baik. Makanya saya selalu bilang, ilmu AMC adalah ilmu pondasi, ilmu dasar, ilmu yang mendasari semua ilmu. Jadi kalau Anda belum paham AMC-nya lalu Anda belajar bisnis dan lain-lain, nanti bisa kacau. Tapi kalau sudah paham ilmu AMC-nya, Anda sudah belajar, Anda baru tahu, oh saya harus belajar ke orang yang seperti ini, saya harus memilih informasi yang seperti ini, saya harus tahu bagaimana mereject omongan-omongan orang itu. Nah, inilah pentingnya kontrol diri, pentingnya mengontrol pikiran. Jadi inilah hal yang harus dipahami dulu sebetulnya. Sama seperti kita punya handphone. Kalau Anda nggak tahu bagaimana memakai handphonenya, lalu Anda terima saja semua file yang masuk, handphonenya jadi rusak, jadi cepat hang gitu ya. Ini yang terjadi di banyak orang. Kenapa ada orang depresi, orang sakit mental, orang stres, orang sedih, orang nangis dan sebagainya? Karena dia memasukkan semua informasi tanpa dia pilih, dan dia tidak tahu bagaimana mengelola pikirannya, bagaimana mengubah pikirannya, dia nggak tahu. Dia tidak tahu bagaimana kerja pikiran, sehingga terjebak dalam situasi yang serba error, serba tidak nyaman, muncullah stres, muncullah frustasi, depresi dan sebagainya. Lalu mengatakan itu dibuat orang. Ini kalau Anda pergi ke teman-teman spiritual pasti dibilang, oh kamu ada yang buat nih, kamu suka marah sama orang kan, suka ini ada yang buat kamu seperti ini. Menyalahkan orang lain, seolah-olah sakitnya dibuat orang, padahal sakitnya itu akibat dari pikirannya sendiri, akibat dari apa yang ada di pola pikirnya. Kalau menjaga pikiran dengan baik, menjaga pikiran dengan nyaman, maka pasti hidupnya baik, maka pasti hidupnya nyaman. Ini sudah rumusnya. Jadi kalau ada orang hidupnya tidak nyaman, hidup Anda tidak baik, yang salah bukan Tuhannya, yang salah adalah program di pikiran Anda. Maka benahi program pikirannya, Anda perbaiki, Anda update, Anda upgrade logikanya, supaya apa? Hidupnya jadi nyaman, hidupnya jadi penuh dengan kebaikan. Sadari ini dan renungkan ya. Buat Anda yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe-nya dan Anda nyalakan loncengnya supaya Anda dapat notifikasi setiap ada video baru di Cahaya Kehidupan. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.